Bayangkan umur 65 tahun, motor tua, mau kerja, lalu ditilang karena bawa arit. Inilah detik-detik rakyat kecil ditekan aparat. Kalau kamu rakyat kecil, kamu wajib nonton sampai habis. Tulis di komentar, kamu di pihak siapa? Klik like dan subscribe kalau kamu masih peduli keadilan. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Seorang kakek berusia 65 tahun melaju pelan di atas motor tuanya. Mesin tua itu berderak lemah, tapi cukup setia mengantarnya ke sawah setiap hari. Di jok belakang, terikat rapi sebilah arit berkarat, alat sederhana untuk mengarit rumput, satu-satunya bekal mencari makan. Jalan kabupaten tampak lengang, kakek fokus ke depan, pikirannya hanya tertuju pada sawah yang rumputnya sudah setinggi lutut. Tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah tangan berseragam coklat terangkat tinggi. Isyarat berhenti, kakek terkejut, refleks menarik rem. Motor tua itu berhenti dengan goyah. Seorang polisi mendekat, disusul 3 rekannya. Pandangan mereka langsung tertuju ke jok belakang. Arit itu menjadi pusat perhatian. Wajah polisi berubah tegang. Suasana yang semula tenang mendadak terasa berat. "Ini apa, Pak?" tanya salah satu polisi dengan nada tajam. Kakek menelan ludah. Dengan suara pelan dan bergetar, ia menjawab bahwa itu alat untuk mengarit rumput di sawah. Namun polisi tidak langsung percaya. Salah satu dari mereka meraih arit itu, mengangkatnya seolah sedang memeriksa barang bukti kejahatan. "Kami anggap ini senjata tajam," ucapnya singkat. Jantung kakek berdegup kencang, tangannya mulai gemetar. Ia sadar, pagi yang seharusnya biasa, baru saja berubah menjadi masalah besar. Dan saat buku tilang mulai dikeluarkan, kakek belum tahu apa yang akan mereka tuduhkan selanjutnya. Buku tilang terbuka, pena diklik, suara kecil itu terdengar keras di telinga kakek. Salah satu polisi menyebut pasal, kata-katanya cepat dan dingin. Membawa senjata tajam tanpa izin. Kakek terpaku, ia tak benar-benar paham hukum, tapi ia tahu satu hal, arit itu alat kerja, bukan alat kejahatan. "Ini bukan senjata, Pak, ini buat rumput di sawah," ucap kakek lirih. Tangannya menunjuk ke arah hamparan hijau di kejauhan. Sawah itu saksi hidupnya selama puluhan tahun. Polisi lain menyela, nada suaranya meninggi. Penjelasan kakek dianggap alasan klasik. Mereka berdiri mengelilingi kakek, membuatnya terasa semakin kecil di atas aspal panas. Motor tua itu kini seperti barang sitaan, tak berdaya di pinggir jalan. Beberapa warga mulai melambatkan langkah. Ada yang berhenti, ada yang mengeluarkan ponsel. Tatapan mereka tertuju pada kakek yang semakin pucat. Polisi menyadari itu, tapi justru makin menekan. Kakek diminta menandatangani tilang. Kakek menggeleng lemah. Ia tak mengerti apa yang harus ditandatangani. Suaranya bergetar saat meminta penjelasan sekali lagi. Namun salah satu polisi menutup buku tilang dengan keras. "Kalau tidak mau ribet, ada cara lain," katanya pelan, sambil menatap kakek tajam. Ucapan itu membuat dada kakek sesak. Ia tahu, kalimat itu bukan sekadar saran. Dan sebelum kakek sempat bertanya lebih jauh, salah satu polisi melangkah lebih dekat dan berbisik sesuatu yang membuatnya terdiam. Polisi itu berdiri sangat dekat. Suaranya diturunkan, tapi cukup jelas bagi kakek yang telinganya mulai berdenging. Kalimatnya singkat, tapi maknanya berat. Cara agar urusan ini cepat selesai. Tanpa kantor, tanpa proses panjang, kakek terdiam, wajahnya menegang. Ia paham sekarang, ini bukan lagi soal arit atau aturan. Ini soal uang, sesuatu yang hampir tak pernah ia pegang lebih dari sekadar kebutuhan harian. Tangannya gemetar di saku celana lusuh, kosong. "Saya nggak punya, Pak," ucapnya jujur. Suaranya pecah, matanya berkaca-kaca. Ia lebih memilih ditilang daripada harus melakukan sesuatu yang tak ia mengerti. Polisi itu menarik napas kasar. Tatapannya berubah dingin. Ia mundur selangkah, lalu berbicara lebih keras agar terdengar rekan-rekannya. Kakek dianggap tidak kooperatif. Situasi kembali tegang. Warga yang sejak tadi mengamati mulai berbisik. Beberapa ponsel kini jelas mengarah ke mereka. Salah satu warga merekam tanpa sembunyi-sembunyi. Kakek menyadarinya, tapi tak berani menoleh. Polisi lain melirik ke arah ponsel-ponsel itu. Ada kegelisahan. Namun, tekanan pada kakek justru ditambah. Arit kembali diangkat, seolah hendak dijadikan bukti kejahatan serius. Kakek menarik napas panjang. Ia merasa sendirian, kecil, dan tak berdaya di tengah jalan itu. Namun ia tak tahu, rekaman singkat dari warga itu sedang membuka jalan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Salah satu warga berdiri agak jauh, ponselnya terangkat stabil. Lensa kecil itu merekam segalanya, suara polisi, wajah kakek yang pucat, dan arit yang diangkat seperti barang bukti kejahatan. Kakek tidak menyadarinya, fokusnya hanya pada dada yang terasa sesak. Polisi mulai kehilangan kesabaran, nada bicara makin keras. Mereka menyebut kantor, sel, dan proses hukum panjang. Kata-kata itu menghantam kakek bertubi-tubi. Ia membayangkan dirinya ditahan, sawah terbengkalai, dan hari-hari tanpa penghasilan. "Arit itu buat kerja saya, Pak, kalau diambil, saya makan apa?" Suara kakek bergetar, hampir menangis. Tak ada jawaban empati. Salah satu polisi justru memalingkan wajah, sementara yang lain memberi isyarat agar kakek cepat mengambil keputusan.
Situasi seperti dipercepat, didesak. Di kejauhan, warga yang merekam mulai mengirim video itu ke grup pesan. Detik demi detik, video berpindah tangan. Apa yang terjadi di jalan sunyi itu perlahan keluar dari kendali para oknum. Polisi belum sadar, mereka masih merasa berkuasa di tempat itu. Kakek masih berdiri gemetar, tanpa tahu bahwa beberapa jam lagi, wajah-wajah ini akan dilihat oleh ribuan mata. Tekanan semakin terasa, salah satu polisi kembali mendekat, suaranya kali ini lebih keras, seolah ingin segera menyelesaikan urusan. Kakek tak lagi sanggup menahan emosi. Bahunya turun, napasnya tersengal. Perlahan, air mata jatuh dari sudut matanya. Ia menunduk, menatap aspal yang terasa panas. "Saya cuma mau ke sawah," katanya lirih. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi syarat kelelahan hidup. Warga di sekitar mulai bereaksi. Ada yang menggeleng, ada yang berbisik kesal. Ponsel-ponsel kini merekam tanpa ragu. Tangisan kakek, nada tinggi polisi, semua terekam jelas. Salah satu polisi menyadari kamera. Wajahnya menegang. Ia melirik rekan-rekannya, memberi kode agar situasi dikendalikan. Namun terlambat, emosi sudah pecah, dan rekaman terus berjalan. Kakek mengusap wajahnya dengan tangan kasar. Ia masih berharap belas kasihan, tapi yang ia lihat hanya tatapan dingin. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Dan saat tangisan itu menyebar lewat layar-layar ponsel, reaksi besar mulai bergerak di luar jalan kecil tersebut. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu maksudnya, permintaan uang. Kakek menggenggam celananya. Saku kosong. Ia merasa kecil, tak berdaya, tapi rekaman ponsel warga sudah mulai beredar di grup-grup pesan. Suara tangisannya kini menjadi saksi bisu ketidakadilan. Polisi tampak panik. Mereka saling menatap, ragu. Tekanan publik belum sampai ke telinga mereka, tapi sinyalnya sudah mulai terasa. Kakek menatap sawahnya di kejauhan, ia tak tahu, bantuan besar akan datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Video kakek yang ditilang polisi tersebar cepat di media sosial. Komentar publik mengalir deras kemarahan, simpati, dan seruan keadilan. Nama Kang Deddy Mulyadi muncul di banyak unggahan. Tak butuh waktu lama bagi Kang Deddy untuk mengetahuinya. Ia menatap layar ponsel dengan serius. Wajah kakek yang gemetar dan tangisannya membuatnya tidak bisa diam. "Ini harus segera ditangani," gumam Kang Deddy. Tanpa menunggu lama, ia bergerak, menghubungi pihak kepolisian setempat untuk klarifikasi. Nada suaranya tegas, tidak bisa ada kompromi jika aparat menyalahgunakan wewenang. Di jalan kabupaten, kakek masih berdiri di pinggir, motor tua dan arit di belakangnya. Ia belum tahu, tindakan sederhana Kang Deddy akan mengubah arah pagi itu. Polisi yang sebelumnya tegang kini mulai merasakan gelombang tekanan yang berbeda, tekanan dari publik dan dari atasan mereka sendiri. Salah satu oknum menatap layar ponsel dengan wajah pucat. Video itu kini ada di tangan atasan mereka. Suara Kang Deddy mulai terdengar, menuntut klarifikasi. Langkah-langkah tegas sudah disiapkan. Kakek menunduk, napasnya masih tersengal, tapi ada secercah harapan. Ia merasa ada kekuatan besar yang akan membela kebenaran. Namun di balik itu, oknum polisi mulai merencanakan sesuatu untuk menutup bukti, dan kakek mungkin akan berada dalam bahaya lagi sebelum keadilan benar-benar datang. Keesokan harinya, kakek dihadirkan di kantor kepolisian setempat. Motor tua dan arit di belakangnya tetap terlihat. Kamera dari wartawan dan warga yang merekam sebelumnya kini menyorot ke arah kakek. Suara-suara protes dan komentar publik terdengar melalui media sosial yang diputar di layar besar. Kang Deddy Mulyadi hadir langsung. Wajahnya tegas, suaranya jelas, menuntut penjelasan dari oknum polisi yang menilang kakek. "Ini bukan soal tilang, tapi soal keadilan rakyat kecil," ucap Kang Deddy. Semua mata tertuju pada kakek yang masih gemetar. Polisi dipaksa menjelaskan. Mereka memperlihatkan arit itu, mencoba menjustifikasi tindakan mereka. Tapi fakta bicara sendiri, arit itu alat tani, bukan senjata tajam. Suasana tegang berubah menjadi canggung di pihak oknum. Publik menatap, rekaman tersebar, dan tekanan semakin nyata. Kakek mengangkat kepala, suaranya masih lirih tapi penuh keberanian, "Saya cuma mau mengarit rumput di sawah saya." Itu saja, kata-kata sederhana itu mengguncang ruangan. Oknum polisi saling bertukar pandang. Mereka mulai sadar, posisi mereka tidak lagi aman. Tekanan publik, Kang Deddy, dan bukti video membuat mereka terpojok. Namun, saat Kang Deddy hendak mengumumkan keputusan tegas, salah satu oknum polisi tiba-tiba mengambil langkah nekat dan situasi hampir kembali meledak. Ruang kantor kepolisian hening sesaat. Kang Deddy Mulyadi menatap lurus ke arah oknum polisi yang menilang kakek. Semua orang menahan napas. Kakek berdiri di samping motor tuanya, tangannya masih menggenggam arit, wajahnya pucat tapi ada sedikit lega karena bantuan datang. Kang Deddy bersuara tegas, suaranya bergema, tidak ada toleransi bagi oknum yang menyalahgunakan wewenang. "Ini rakyat kecil, bukan musuh." Ia menunjuk arit kakek sebagai simbol kesederhanaan dan ketidakbersalahan. Oknum polisi menunduk, ada rasa takut dan kesadaran. Rekaman video, publik, dan pengawasan langsung membuat mereka tak bisa lagi bersikap sewenang-wenang. Kang Deddy melanjutkan, "Semua prosedur akan dijalankan. Penindakan ini harus menjadi pelajaran bagi yang lain.
Kakek menarik napas panjang. Motor tua itu terasa ringan di sampingnya. Wajahnya masih tegang, tapi kini ada secercah harapan. Warga yang hadir mulai bersorak kecil, kamera merekam momen itu, sebuah kemenangan sederhana bagi rakyat kecil. Namun, di sudut ruang, salah satu oknum polisi terlihat menatap ke arah pintu keluar dengan mata yang tajam. Rencana yang tak terlihat bisa saja muncul, dan kakek mungkin akan menghadapi bahaya lain sebelum benar-benar aman. Dan saat Kang Dedi hendak menutup pertemuan, sebuah pesan masuk ke ponselnya, membawa kabar yang bisa mengubah segalanya. Pesan yang masuk ke ponsel Kang Dedi membuat ruangan makin tegang. Ia menatap layar sebentar, lalu mengangkat kepala. Semua orang menunggu. Suara Kang Dedi terdengar tegas. Dan jelas, oknum polisi yang menyalahgunakan wewenang ini dicopot dari jabatannya. Proses hukum akan berjalan sesuai aturan. Oknum polisi itu menunduk, wajahnya pucat. Tak ada kata yang bisa membela tindakan sewenang-wenangnya. Publik yang menyaksikan melalui media sosial bersorak. Rekaman tangisan kakek ini menjadi bukti ketidakadilan yang nyata, sekaligus simbol kemenangan rakyat kecil. Kakek menatap motor tuanya, tangannya masih menggenggam arit. Sebuah rasa lega menyelimuti hatinya. Setelah puluhan menit ketegangan, keadilan akhirnya ditegakkan. Wajahnya masih lelah, tapi matanya memancarkan harapan baru. Kang Dedi menutup pertemuan dengan tegas, ini pelajaran bagi aparat manapun. Rakyat kecil bukanlah lawan, tapi tanggung jawab kita bersama. Namun, di luar kantor, oknum polisi yang dicopot itu menatap lurus ke arah kakek. Mata tajamnya menandakan, ia belum menyerah. Jalan pulang kakek ke sawah masih bisa menghadirkan ancaman lain. Dan pagi berikutnya, kakek akan kembali ke sawah dengan motor tuanya, tapi bayangan oknum itu masih menghantui. Pagi itu, matahari baru muncul di ufuk timur. Kakek 65 tahun menyalakan motor tuanya. Mesin berderak lemah seperti biasa, tapi hatinya kini ringan. Arit tetap terikat di jok belakang, simbol pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang sederhana. Jalan kabupaten tampak sama, sepi, tapi berbeda rasanya. Kakek tahu, tekanan dari oknum polisi sudah dicopot, dan keadilan ditegakkan. Publik, Kang Dedi Mulyadi, dan warga telah melihat kebenaran. Kini ia bisa melanjutkan rutinitasnya tanpa rasa takut. Setiap putaran roda motor tua itu terasa seperti kemenangan kecil, tapi bermakna besar. Sawah menunggu, rumput yang tinggi siap digarit, dan kehidupan sederhana kembali berjalan. Wajah kakek menenangkan, meski masih ada bekas ketegangan di matanya. Di kejauhan, rumah-rumah warga mulai terlihat, aktivitas pagi kembali normal. Kakek tersenyum tipis. Ia sadar, hari itu bukan hanya tentang sawah atau arit, tapi tentang keberanian, keadilan, dan perlindungan bagi rakyat kecil. Motor tua itu melaju perlahan, membawa kakek menuju rutinitasnya, namun kini dengan rasa aman dan harga diri yang utuh. Di belakang layar, oknum polisi yang dicopot bisa menyesal, tapi tidak lagi berkuasa. Dan di tengah udara pagi yang hangat, kakek tahu, keadilan memang bisa menang, meski harus melalui jalan yang sulit dan